Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pawarta di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channelnya ya. Dan bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai materi pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sekarang kita baca dulu teks bacaan berikut ya. Judulnya, Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin. Ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Anak-anak pintar, sekarang mari kita eksplorasi teks tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Kalian bisa menjawabnya? Oke. Pasar ramai, dipenuhi penjual dan pembeli. Namun, kebersihannya tidak terawat. Sampah berserakan di mana-mana, sehingga pasar sangat bau. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Jawabannya, banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga terserak di mana-mana. Hal inilah yang menyebabkan bau busuk di seluruh area pasar. Pertanyaan yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Kita jawab, pasar menjadi kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Dengan demikian, udara di lingkungan pasar tersebut menjadi kurang sehat. Kemudian, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Kira-kira apa coba akibatnya? Ya, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan
dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jawabannya, ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Lalu yang terakhir, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Jawabannya, sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya yang telah disediakan di pasar tersebut. Anak-anak pintar, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, sudahkah kalian menjaga lingkungan umum dengan baik? Atau adakah di antara kalian yang masih membuang sampah sembarangan? Coba, siapa yang masih membuang sampah sembarangan? Kepedulian menjaga lingkungan umum dapat kita lakukan melalui beberapa kegiatan. Berikut ini adalah cara menjaga lingkungan umum. Yang pertama, menjaga kebersihan toilet umum. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak mencoret-coret dinding bangunan fasilitas umum. Yang keempat, tidak memetik bunga atau menginjak rumput yang sudah dipelihara dengan baik. Tepatnya, dimanapun kita berada, hendaknya kita mengikuti segala peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari kita menjaga lingkungan umum di sekitar kita. Yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, seperti penyakit saluran pernafasan dan juga penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Berikutnya, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan sehat. Dan yang ketiga, tercipta ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1. Sebutkan 3 kegiatan di lingkungan sekolah yang mencerminkan upaya menjaga lingkungan. Nomor 2. Sebutkan 3 kegiatan di lingkungan rumah yang mencerminkan upaya menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, sebutkan 3 manfaat menjaga lingkungan. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Sekarang saatnya kita berkreasi. Kali ini kita akan membuat sebuah karya yang disebut dengan montase. Apakah kalian tahu apa itu montase? Pernah mendengar belum? Oke, sekarang kita pelajari. Apa itu montase? Montase adalah seni tempel yang dibuat dengan menggabungkan potongan-potongan gambar menjadi satu gambar baru. Jadi, untuk membuat sebuah karya montase, kalian bisa mengambil gambar atau potongan-potongan gambar dari gambar lain, kemudian kalian satukan menjadi satu gambar baru. Berikut ini adalah cara membuat montase.
Alat yang kalian butuhkan untuk membuat montase tentu saja gunting untuk memotong-motong gambar tersebut. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan diantaranya adalah majalah, koran bekas, atau gambar-gambar lain yang kalian bisa jadikan sebagai montase. Kemudian medianya bisa pada kertas HVS atau bisa juga pada kertas karton dan dengan menggunakan bantuan lem. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Berikut ini langkah-langkah pengerjaannya. Pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala yang berbeda. Maksudnya begini, kalian ambil satu gambar yang menarik. Misalkan kamu akan membuat sebuah pemandangan. Kamu menemukan satu pohon yang bagus pada satu majalah, maka kalian gunting pohonnya saja. Kemudian kamu menemukan satu buah gunung pada majalah yang lain, kalian potong gambar gunungnya saja. Seperti itu. Kemudian guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Setelah kalian menggunting, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Kalau sudah ditempel, lihat hasil montase yang kalian buat. Seperti ini. Inilah contoh montase. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Buatlah sebuah karya montase dengan tema lingkungan sesuai langkah-langkah yang tadi dijelaskan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Jagalah lingkungan yang kalian tempati agar kalian bisa menikmati lingkungan tersebut. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.